Shalom teman-teman, malam hari ini kita akan merenungkan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeskiel 20 ayat 37 dan ayatnya 34. Shalom teman-teman, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kebaikan dan rahmat-Nya kita masih ada hingga saat detik ini. Ya teman-teman, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita, yaitu mengenal Tuhan melalui penghakiman dan pemulihan. Nah teman-teman, dalam iman kita tentu saja kita seringkali hanya ingin mengenal Tuhan dari sisi kasih dan berkat-Nya. Namun kita perlu ketahui bahwa Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita juga perlu memahami aspek keadilan-Nya, termasuk melalui penghakiman dan pemulihan yang Ia kerjakan atas umat-Nya. Nah, dalam kitab Yeskiel 20 ayat 37 dan 38, Tuhan di sini berbicara tentang bagaimana Dia akan memimpin umat-Nya melalui proses pemurnian, memisahkan yang setia dari kelompok yang memberontak dan juga membawa mereka keluar dari keadaan asing yang menuju tanah perjanjian. Nah teman-teman, firman Tuhan hari ini merupakan pesan yang kuat dan juga serius dari Tuhan kepada umat Israel yang telah berulang kali memberontak terhadap Dia. Namun di balik penghakiman, Tuhan bukan saja menunjukkan maksud yang lebih dalam agar umat-Nya sungguh-sungguh mengenal siapa Dia. Nah teman-teman, dari sini kita juga dapat belajar bahwa penghakiman Tuhan bukan hanya tentang penghakiman atau hukuman, tetapi juga tentang pemulihan dan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Ya teman-teman, kitab Yeskiel adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeskiel. Dia adalah seorang imam yang dipanggil menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel ke Babel. Tahun itu sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Nah teman-teman, pada pasal yang ke-20 ini merupakan bagian dari membuat Allah yang menyampaikan teguran keras terhadap sejarah panjang dari pemberontakan bangsa Israel. Nah, umat Israel masa itu terus-menerus memberontak dan tidak setia kepada Allah. Mereka terus menyembah berhala, tidak menaati hukum Tuhan, dan mereka hidup seperti bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Nah, dalam konteks ini, Yeskiel menyampaikan bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Namun, penghakiman yang Allah nyatakan bukanlah akhir dari cerita, melainkan proses pemurnian untuk memisahkan yang setia dari yang tidak setia. Ya teman-teman, bisa dilihat dalam ayat yang ke-37, di situ berkata, "Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu." Nah teman-teman, teks ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah seorang gembala yang mengumpulkan dan menghitung domba-dombanya. Nah ini adalah suatu proses yang penuh perhatian dan juga kasih, bukan sekedar penghakiman yang besar. Tuhan ingin memulihkan umat-Nya, menyaring mereka agar hanya yang setia yang tetap bersama dengan Dia. Penghakiman adalah bentuk kasih yang membawa kita kembali ke jalan yang benar. Nah teman-teman, seringkali dalam masa muda kita berpikir bahwa kita bisa bebas dalam memilih jalan hidup kita, entah itu dalam pergaulan, dalam pilihan studi, pekerjaan, bahkan dalam hubungan. Ada kalanya kita mulai menjauh daripada Tuhan karena lebih tertarik pada hal-hal duniawi, entah itu popularitas, media sosial, atau kenyamanan hidup. Namun di tengah-tengah semua itu, Tuhan tetap memperhatikan kita. Kadang Dia bahkan mengizinkan kita mengalami dalam hal kegagalan, kekecewaan, bahkan kehancuran rencana
sebagai bentuk tongkat gembalanya, bukan karena untuk menghukum, tetapi untuk mengarahkan kita kembali kepada Dia. Nah teman-teman, di sini ayat yang ke-38 juga berkata bahwa Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap Aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri asing, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Nah teman-teman, dalam teks ini Tuhan dengan tegas memisahkan kita antara yang setia dan juga memberontak. Nah ini adalah peringatan bagi kita semua yang hidup dalam ketaatan dan juga kesetiaan. Namun penghakiman bukan tujuan dari akhir, melainkan langkah menuju pemulihan umat yang benar-benar mengenal dan juga mengakui Tuhan. Teman-teman, di masa muda ini kita seringkali berpikir dan seringkali muncul godaan-godaan yang membuat kita berpikir untuk hidup sesuai dengan kemauan kita. Kita berpikir bahwa kita masih banyak mempunyai waktu untuk bertobat nanti. Nah teman-teman, mungkin beberapa dari orang-orang di sekitar kita yang aktif dalam gereja tetapi hidup di luar gereja tidak mencerminkan iman. Misalnya ada pemuda yang selalu aktif dalam pelayanan tetapi juga terlibat dalam pergaulan bebas, menyontek, atau bahkan menyimpan kebencian. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa Tuhan melihat hati, bukan saja aktivitas kita di luar. Kadang Tuhan memperlihatkan perbedaan antara yang benar-benar hidup baginya dan yang hanya berpura-pura. Misalnya lewat ujian hidup, contohnya tekanan studi, konflik dalam pelayanan, atau krisis identitas. Nah dalam hal-hal itu, siapa yang benar-benar setia akan tetap berdiri dan mencari Tuhan, sedangkan yang tidak mungkin akan menjauh dari Tuhan. Ya teman-teman, Nabi Yeskiel di sini melayani bangsa Israel sejak mereka dibuang ke Babel. Bangsa ini sedang dalam kondisi krisis, yaitu nasional maupun spiritual. Mereka telah kehilangan tanah perjanjian, bait Allah dihancurkan, dan mereka juga hidup sebagai orang asing di negeri kafir. Nah, situasi ini bukan sekedar politik, ini adalah konsekuensi dari pemberontakan mereka terhadap Allah. Seperti seorang sahabat yang menegur dengan jujur dan karena peduli, Tuhan juga ingin kita mengalami pemulihan yang membawa kita lebih mengenal dan juga mengandalkan Dia. Nah, teman-teman, di sini Tuhan menutup dengan pernyataan janjinya bahwa dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Nah, teman-teman, banyak sekali pemuda dan pemudi Kristen yang saat ini mengenal Tuhan hanya secara teori. Mereka mengenal karena diajarkan sejak kecil dari sekolah minggu atau karena kebiasaan ikut ibadah. Tetapi mereka belum tentu benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Ada yang hanya tahu bahwa Tuhan melarang ini dan itu. Akibatnya hubungan dengan Tuhan terasa kaku, jauh, dan juga tidak relevan dengan pergumulan hidup mereka sehari-hari. Mereka belum mengenal Tuhan sebagai gembala yang peduli dan juga pemulihan. Namun ketika seseorang mengalami masa-masa sulit, misalnya ditolak saat melamar kerja, mengalami tekanan mental, kehilangan arah hidup, atau merasa sendiri, di titik-titik itulah ia mulai mencari Tuhan, membaca firman, menangis, dan juga berdoa. Nah maka disitulah pengenalan akan Tuhan mulai menjadi nyata dalam pribadi hidupnya. Dan juga di momen itulah ia mulai melihat bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang jauh di surga, tetapi Bapa yang dekat yang memeluk dan memulihkan, bukan sekedar Allah yang mengatur, tetapi gembala yang menuntun. Nah teman-teman, mari kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar hidup
mencerminkan ketaatan Tuhan, atau justru kita masih sering main aman dan menyimpan hal-hal yang tidak beres di hadapan Tuhan? Tuhan tidak mencari penampilan luar, Ia mencari hati. Maka inilah saatnya untuk introspeksi diri dan bertindak nyata. Evaluasi kehidupan pribadi, apakah kita menyontek saat ujian, kebohongan kecil yang dianggap sepele, atau kita memakai media sosial untuk hal-hal yang merusak. Nah, yang harus kita lakukan adalah komitmen untuk hidup jujur dan otentik meskipun tidak ada yang melihat. Nah, teman-teman, kita perlu mengingat bahwa Tuhan selalu melihat dan ingin kita menutup diri jadi terang di tempat kita berada sekarang. Nah, teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa kadang hidup memang terasa lebih berat. Kita mengalami masalah keluarga, gagal dalam hubungan, kehilangan arah, atau tekanan dari sekolah maupun kuliah atau pekerjaan. Rasanya Tuhan itu jauh, atau bahkan kita berpikir bahwa kita sedang lagi dihukum. Tetapi tahu tidak teman-teman, justru di tengah proses yang tidak enak itu, Tuhan lagi bekerja. Dia lagi membentuk kita, membersihkan hati kita, dan mengajarkan kepada kita untuk lebih bergantung kepadanya. Nah, teman-teman, ada sebuah kisah di mana ada seorang pemuda yang bekerja keras. Dia mengikuti bimbel, dia berdoa sungguh-sungguh, tetapi tetap saja dia tidak lolos dalam seleksi perguruan tinggi negeri. Nah, daripada dia kecewa dan menjauh dari Tuhan, dia mulai mengambil waktu untuk berdoa, meminta tuntunan Tuhan, dan akhirnya mendaftar ulang ke kampus swasta. Di sana, ia justru bertemu dengan komunitas rohani yang membentuk iman dan juga karakternya. Teman-teman, Tuhan sedang arahkan ke tempat di mana ia bertemu dan juga bisa bertumbuh lebih dalam, bukan karena gagal tetapi dialihkan. Nah, teman-teman, kita jangan hanya puas kalau mengenal Tuhan dari cerita orang lain, dari sekolah minggu atau dari hafalan semata. Semua itu sangat baik dan penting. Justru lewat sekolah minggu, pendidikan agama Kristen, dan teladan keluarga, banyak dari kita pertama kali diperkenalkan ke kasih Tuhan. Nah, teman-teman, itu adalah fondasi yang sangat berharga. Namun, di sini Tuhan tidak ingin kita berhenti di sana saja. Ia rindu agar kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang pribadi dan nyata akan dirinya. Teman-teman, ada sebuah kisah di mana seorang pemuda yang bernama Sinta harus bingung dalam pemilihan jurusan. Dia ingin mengambil jurusan ini, namun orang tuanya ingin dia mengambil jurusan yang lain. Nah, dia merasa bimbang dan juga tidak yakin mana yang benar. Nah, teman-teman, daripada dia buru-buru mengambil keputusan, dia mengambil waktu 3 hari untuk berpuasa dari media sosial. Dia jadi benar-benar fokus kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan melalui doa dan juga firman Tuhan. Melalui perenungan firman, ia merasa diteguhkan untuk memilih dengan iman, bukan dengan takut. Setelah itu, dia makin peka terhadap suara Tuhan dalam hal-hal kecil. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan lihat penghakiman Tuhan sebagai sesuatu yang menakutkan atau bahkan membuat kita menjauh. Justru ini adalah titik awal buat kita balik ke jalur yang benar dan mulai proses pemulihan yang nyata. Tuhan bukan mencari kita menjadi sempurna, Dia mencari hati yang mau dibentuk dan juga dipimpin. Biarkan Tuhan memproses kita, bersihkan kita, dan juga tuntun kita semakin dekat dengan Dia. Lewat semua naik turunnya hidup ini, harapan Tuhan cumalah satu, supaya kita benar-benar kenal Dia, bukan hanya mengetahui namanya, tetapi mengalami kasih dan kuasa-Nya secara pribadi dalam kehidupan kita. Amin buat